warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lutfian Husain. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 21 Limboto, Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 247072212 dan dengan nomor UKG 7502830000557. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 fase B. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adik-adik,
Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar Quran surat Al-Hujurat yang berisi tentang keragaman ya. Adik-adik, sebelum Ibu jelaskan materinya, Ibu akan sampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar kalian dapat mampu membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan pesan pokok apa saja yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menunjukkan atau membiasakan bagaimana sikap saling menghargai sebagai wujud pengalaman dari ajaran agama Islam ya. Tentunya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi menghargai, menghormati itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa yang tahu apa itu keragaman? Keragaman itu Fajri? Keragaman ada Fajri sudah sebutkan bahasa, itu namanya keragaman bahasa atau jenis-jenis keragaman ya. Nah, keragaman itu berbagai jenis ya atau bermacam-macam. Kita bisa lihat di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita ada keragaman apa-apa saja yang ada di lingkungan kita. Ada? Ya, kalau Islam itu keragaman apa? Agama. Ada agama Islam, agama apa lagi? Kristen, apa lagi? Buddha, Hindu. Ya, itu keragaman agama. Selain keragaman agama, siapa yang tahu selain itu? Keragaman apa lagi selain keragaman agama? Konghucu. Itu agama Konghucu. Nah, keragaman selain keragaman agama ada keragaman apa? Jenis negara, apalagi? Jenis kelamin ya, ada perempuan dan laki-laki. Ya, itu yang namanya keragaman di dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah, kalian dapat mampu membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan pesan pokok apa saja yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menunjukkan atau membiasakan bagaimana sikap saling menghargai sebagai wujud pengalaman dari ajaran agama Islam ya. Tentunya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi menghargai, menghormati itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, adik-adik sudah jelas? Sudah jelas? Adik-adik, Ibu akan menayangkan video mengenai materi kita hari ini ya. Diperhatikan, disimak dengan baik isi dari video yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 4. Selanjutnya, mari kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha
Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pesan pokok yang ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar saling mengenal. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Adik-adik sudah selesai Ibu tayangkan videonya mengenai materi kita hari ini ya. Setelah Ibu tayangkan video tadi, adik-adik sudah paham mengenai materi hari ini? Nah, Ibu akan jelaskan kembali ya, agar kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ibu dulu yang baca, kemudian kamu ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Adik-adik, selanjutnya di sini ada arti dari Quran Surat Al-Hujurat tadi ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, adik-adik sudah paham mengenai bacaan surat Al-Hujurat tadi, mengenai artinya? Sudah paham? Ya. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke pesan pokok dalam Quran Surat Al-Hujurat. Nah, di sini di dalam Surat Al-Hujurat ini berpesan ada 4. Pesannya ada 4, isinya ada 4. Yang pertama, di dalam Surat Al-Hujurat ini manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Asalnya dari siapa? Dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi asal kita satu, diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, asalnya dari Adam dan Hawa. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku
simpan di dalam Google Drive. Oke, paham? Paham. Oke. Adik-adik, Ibu akan memberikan laptop ya. Silakan cari tugasnya. Ini kelompok Oke adik-adik, silakan cari tugasnya di dalam Google ya. Cari di Google, kemudian akan